26 rekan-rekan telah bergabung. Kita mulai saja. Instruksi dari Bu Ida, yang saya ingat adalah saya adopsi adalah tepat dimulai 9.20, dan yang paling siap akan dapat apresiasi dari kami berdua. Jadi tidak urutan kelompok 1, 2, 3 tidak, tetapi yang paling siap langsung aja ngomong kepada saya, nanti saya akan dahulukan. Saya potong presentasinya tadinya 10 menit, tapi saya berikan hanya maksimum 7 menit, kemudian ada komentar sedikit dari saya, kemudian selesai, ganti yang berikutnya, kelompok berikutnya. Oke, saya tawarkan kelompok siapa, langsung angkat tangan, langsung raise hand, kelompok siapa, langsung saya tunjuk, langsung saya eksekusi ya. Silakan saudara sekalian, kelompok yang paling siap langsung. Halo, suara saya masih bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, saya tawarkan kelompok yang sudah paling siap sekarang. Dapat nilai apresiasi dari kami berdua. Belum ada yang siap. Kalau begitu ikut aturan saya. Saya akan tunjuk secara random dan harus siap untuk ditayangkan sekarang. Kelompok kelima. Baik, Pak. Kelompok 5 ya, siap. Hanya 7 menit presentasi, kemudian ada komentar dari saya, kemudian selesai. Berikutnya kalau saya sudah tutup, silakan ada kelompok yang raise hand gitu, siapa gitu nanti langsung. Kelompok 5 silakan. Sebentar, Pak. Ada sedikit kendala untuk share screen. Ya, sudah terlihat bagus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mini riset yang berjudul Inventarisasi Ektoparasit Kutu Putih pada tanaman di Taman Majalah Kabupaten Jombang, Jawa dengan anggota kelompok Siti Nur Aisyah, Adisti Aura, dan Nabila Rahman. Next. Berikut merupakan abstrak. Next. Selanjutnya yakni latar belakang. Taman Majagung merupakan ruang terbuka hijau berupa taman dengan luas 1,3 hektar yang berlokasi di Desa Kauman, Kecamatan Majagung, Kabupaten Jombang. Sehari-harinya taman ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bersantai dan melepas penat baik bagi masyarakat sekitar maupun kota lain.
Hal tersebut tidak terlepas adanya tanaman serta sarana yang cukup lengkap. Perlu diperhatikan pemeliharaan prasarana dan keindahan taman agar pengunjung lebih nyaman. Salah satu yang perlu diperhatikan ialah penamakan kesehatan dan penamakan tanaman. Tanaman di Taman Masjid Agung cukup beraneka ragam yang didominasi oleh perdu serta herba. Tanaman di Taman Masjid Agung berfungsi sebagai penyerap CO2 dan polusi kendaraan serta berfungsi sebagai ruang hidup dan penyedia pakan bagi beberapa satwa seperti burung dan serangga. Salah satu masalah yang sering ganggu ialah banyaknya hama kutu putih. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang ada di Taman Masjid Agung sedikit terhambat karena adanya serangan hama kutu putih. Kutu putih cukup beragam, sehingga inventarisasi kutu putih yang menyerang vegetasi tanaman di Taman Masjid Agung menjadi langkah awal untuk deteksi hama dan penyakit tanaman, sehingga untuk kedepannya dapat digunakan untuk pengendalian parasit. Tujuan dari mini riset ini ialah menganalisis ektoparasit kutu putih dan persentase serangannya pada tanaman di Taman Masjid Agung Kabupaten Jombang. Next. Mohon maaf ada sedikit kendala untuk metode waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan Mei di Taman Masjid Agung Kabupaten Jombang dan identifikasi dilaksanakan di Laboratorium Ekologi Diversitas Hewan jurusan Biologi Universitas Brawijaya. Next. Untuk metode digunakan metode survei dengan sampling yang dilakukan di Taman Masjid Agung pada pukul 9 hingga 11 pagi. Sampel yang berupa kutu putih dikumpulkan pada wadah, kemudian parasit yang muncul dimasukkan dalam alkohol 70%. Selanjutnya, sampel parasit yang diperoleh kemudian dilakukan pengamatan dengan bantuan mikroskop stereo dan buku identifikasi parasitoid di laboratorium ekologi. Kemudian sampel yang diamati didokumentasikan dengan kamera, kemudian dilakukan analisis data. Next. Untuk analisis data, persentase tanaman yang terserang oleh kutu putih dinilai dengan menggunakan rumus berikut. Dengan P merupakan persentase tanaman yang terserang oleh hama kutu putih, N jumlah tanaman yang terserang oleh hama kutu putih, dan N huruf besar merupakan jumlah tanaman yang diamati dalam satu plot. Kemudian nilai skala kerusakan yang digunakan didasarkan pada persentase serangan sebagaimana pada tabel 1. Next. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada masing-masing plot pengamatan, jumlah tanaman yang terserang
Pada plot 1 ada 3 tanaman yang terserang, pada plot 2 terdapat 2 tanaman yang terserang, pada plot 3 terdapat 4 tanaman yang terserang, pada plot 4 terdapat 4 tanaman yang terserang kutu, dan pada plot 5 terdapat 1 tanaman. Dan persentase tanaman yang terserang ini dihitung dari jumlah tanaman yang terserang dibagi dengan jumlah tanaman yang diamati dalam satu plot. Dari data tersebut, maka diperoleh persentase tanaman yang terserang cukup sedikit. Persentase tanaman yang terserang ditemukan pada masing-masing plot antara lain sebesar 15% pada plot 1, 9% pada plot 2, 17% pada plot 3, 21% pada plot 4, dan 16% pada plot 5. Berdasarkan tabel kategori serangan pada Taman Mojo Agung termasuk dalam serangan ringan. Berikut ini merupakan spesies tanaman dan spesies ektoparasit yang menyerang pada tanaman tersebut. Untuk beberapa parasit yang menyerang tanaman tersebut itu berasal dari genus Phenacoccus, Pseudococcus, Dismicoccus, Siphoninus, dan Lipocelis. Untuk yang pertama yakni dari spesies Phenacoccus. Nah, pengamatan yang kami laksanakan ini menunjukkan bahwa organisme tersebut memiliki bentuk tubuh yang bulat di bagian dorsal dengan ventral yang pipih dan disertai dengan waks putih. Kemudian untuk organisme yang kedua, yakni berasal dari genus Pseudococcus. Karakteristik organisme yang teramati adalah bentuk tubuh yang tidak bulat sempurna, tetapi terdapat sedikit lonjong. Terdapat bentuk yang sedikit lonjong dengan buah struktur seta yang berpasangan di bagian anal. Yang pertama, untuk struktur seta yang lain itu ada yang pendek tetapi sedikit melengkung, sedangkan untuk yang lainnya itu lebih panjang, seperti itu. Kemudian untuk seluruh bagian tubuhnya ini diselimuti oleh suatu lapisan waks yang berwarna putih. Kemudian untuk organisme yang ketiga yakni Dismicoccus. Bentuk tubuh organisme ini adalah lonjong oval tetapi tidak memiliki lapisan waks putih yang melimpah seperti organisme Melibax yang lainnya. Nah, tetapi dari organisme ini juga tidak ditemukan seta di bagian analnya. Nah, pada organisme ini banyak ditemukan pada bagian adaksial daun. Kemudian untuk organisme yang keempat adalah Siphoninus. Bagian toraks individu tersebut ini seperti dilindungi oleh pronotum yang bergabung dengan sayapnya, di mana sayapnya ini ada hindwings dan forewing yang tidak bermembran. Kemudian abdomennya ini membentuk 6 segmen dan tarsusnya itu berjumlah 3. Tetapi dari tibianya itu tidak membentuk duri dan matanya terletak pada bagian lateral sefal. Kemudian untuk organisme yang terakhir yakni Lipocelis. Nah, pada saat pengambilan sampel kami mendapatkan ini masih dalam bentuk larva begitu. Sehingga pengamatannya, analisis kami hanya berfokus pada antena, mata, dan juga karakter dari sefalnya seperti itu. Nah, antenanya ini kami mengamati lebih berada dekat dengan mata daripada bagian mulut. Kemudian banyak ditemukan pada bagian adaksial tanaman seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari pelaksanaan mini riset atau small project ini secara garis besar itu bagian tanaman yang terserang adalah bagian daun dan bagian batang tanaman inang. Nah, respon dari masing-masing tanaman itu berupa daun berlubang dan juga terdapat serat-serat halus yang berwarna putih di sekitar titik serangan. Kemudian, untuk persentase serangan yang paling tinggi terdapat pada plot 4, yakni sebesar 21%, dan juga genus yang mendominasi yang menyerang beberapa tanaman di Taman Mojo Agung Jombang itu berasal dari genus Pseudococcus, Dismicoccus, Siphoninus, dan Lipocelis. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan dan analisis data, termasuk identifikasi pula dalam semua proyek ini.
Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida dan Pak Bagio sebagai dosen pengampu mata kuliah parasitologi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perbaikan selama pelaksanaan semua proyek ini, agar kami dapat mencapai tujuan yang sesuai yang telah kami susun sebelumnya. Setiap anggota dari kelompok 5 memiliki porsi yang sama dalam pengerjaan dan penyusunan. Ya, sudah cukup. Kami ucapkan Waktunya terima sudah habis kasih. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, tolong didengarkan. Presisi akan semakin tinggi apabila tanamannya itu disebutkan jenisnya apa. Karena kalau tanaman yang dijeniskan, tanaman yang menyusun ruang terbuka hijau itu sangat banyak. Jadi sebutkan spesiesnya. Saya yakin ada itu. Kalau itu terdiri dari banyak spesies, yang positif ada, itu berapa individu. Nanti kita bisa membuat persentasenya. Itu. Komentar saya satu-satunya adalah itu, sehingga Anda bisa membuat laporan dengan presisi yang lebih tinggi lagi. Saya yakin datanya ada, kalau tidak ada nanti bisa konfirmasi ke saya. Ya, sudah. Itu. Kelompok berikutnya yang sudah siap siapa? Terima kasih atas kelompok ini, bagus sekali. Hanya disebutkan spesiesnya dari tumbuhannya itu ya, tanamannya itu, tanaman penyusun taman itu apa saja. Sudah, saya tutup dari kelompok ini demi efisiensi waktu. Berarti kelompok berikutnya yang sudah siap kelompok berapa? Belum ada yang siap, belum ada yang menunjuk. Raih. Dari kelompok 13, Pak. 13. Ya oke, kelompok 13 silakan siap-siap. Iya, Pak. Izin share PPT kami ya, Pak. Mohon ditunggu. Mungkin dari kelompok sebelumnya bisa di stop share terlebih dahulu. Sebentar ya, Foni, masih loading. Iya. Iya, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah parasitologi. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan mini project kami dengan judul Prevalensi Endoparasit yang ditemukan pada sampel feses tikus di Laboratorium Biomolekuler Universitas Brawijaya. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Muhammad Arif Dava, Foni, dan juga Nabila. Berikut adalah abstrak dari mini project kelompok kami. Selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dilakukannya mini project ini karena tikus merupakan hewan pengerat dengan persebaran yang luas dan merupakan hewan yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Serta merupakan hewan yang mampu bertahan hidup di lingkungan dengan populasi manusia yang banyak, sehingga banyak dijumpai oleh manusia. Dengan tingginya populasi tikus di lingkungan manusia, tikus ini menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari pada sektor pertanian hingga sektor perindustrian di lingkungan manusia. Karena tikus merupakan hewan reservoir yang mereservoir organisme yang merupakan hewan pembawa penyakit yang disebabkan adanya interaksi tikus dengan organisme lain seperti manusia atau hewan dikarenakan adanya endoparasit yang terkandung yang berada pada tikus ini sendiri. Dengan adanya ini, tujuan dari
mini project kami adalah yang pertama untuk mengidentifikasi jenis endoparasit pada fesis tikus yang ditemukan di tempat pemeliharaan tikus putih dalam Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Brawijaya. Dan yang kedua yakni untuk mengetahui kelimpahan endoparasit fasis pada tikus yang ditemukan di tempat pemeliharaan tikus putih dalam Laboratorium Biologi Universitas Brawijaya. Selanjutnya yakni manfaat dari mini project ini, kami mengharapkan untuk mendapatkan informasi terkait jumlah endoparasit fases pada tikus di Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Brawijaya, dan selanjutnya untuk memberikan informasi kesehatan tikus berdasarkan jenis-jenis endoparasit yang ada pada tikus di Laboratorium Biologi Molekuler Universitas Brawijaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni ada bagian metode penelitian. Penelitian di sini dilakukan mulai dari bulan April hingga bulan Mei 2022 yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi Dasar jurusan Biologi Universitas Brawijaya dengan menggunakan hewan coba berupa tikus putih jantan atau Rotus norvegicus sebanyak 25 ekor pada 5 kandang yang berbeda dengan umur tikus 2 bulan. Selanjutnya, terdapat preparasi sampel feses. Yang pertama adalah feses tikus dari setiap kandang tadi diambil sebanyak 3 buah, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bebas kedap udara. Setelah itu dilakukan metode direct slide dengan cara feses yang telah dikumpulkan tadi dicuplik, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf dan diberikan tambahan Aquades. Setelah itu dilakukan homogenisasi. Setelah dilakukan homogenisasi, 1 mili dari homogenan tersebut diambil menggunakan disposable pipette dan ditaruh di atas slide glass dan ditutup dengan cover glass. Setelah itu dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali dan hasilnya didokumentasi menggunakan kamera. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis data. Endoparasit yang ditemukan kemudian diidentifikasi dan dihitung prevalensinya pada kelompok sampel yang diuji. Menggunakan rumus yaitu prevalensi sama dengan sampel yang mengandung endoparasit dibagi seluruh sampel dikali 100%. Prevalensi ini dihitung berdasarkan persentase jumlah endoparasit dalam satu kandang, dibagi total endoparasit dari seluruh kandang lalu dikalikan 100%. Next. Berikut merupakan hasil pengamatan dari endoparasit yang ditemukan pada feses. Dapat dilihat pada kandang pertama ditemukan cacing sebanyak 3 buah, telur cacing sebanyak 4 buah, dan protozoa sebanyak 3 buah. Lalu pada kandang 2, cacing sebanyak 5 buah, telur cacing sebanyak 2 buah, protozoa sebanyak 1 buah. Pada kandang 3, cacing sebanyak 5 buah, telur cacing sebanyak 1 buah, dan tidak ditemukan protozoa. Pada kandang 4, cacing sebanyak 5 buah, telur cacing sebanyak 2 buah dan tidak ditemukan protozoa, sementara pada kandang 5 ditemukan cacing sebanyak 5 buah, telur cacing sebanyak 4 buah, dan protozoa sebanyak 1 buah. Untuk spesies yang ditemukan yaitu ada Hymenolopis sp, lalu ada Nipostrongylus brasiliensis, lalu ada Chaetogaster, sementara telur yang ditemukan yaitu telur Nipostrongylus brasiliensis, telur Hymenolopis sp, dan telur Schistosoma japonicum. Next. Selanjutnya pada tabel 1 dapat dilihat prevalensi endoparasit pada feses tikus. Terdapat 3 spesies cacing yang ditemukan pada penelitian kali ini berupa Nipostrongylus brasiliensis, Chaetogaster, dan Hymenolopis sp. Dengan tingkat prevalensi paling tinggi dimiliki oleh Nipostrongylus brasiliensis dengan nilai 36%. Setelah itu terdapat 3 telur, yaitu telur Nipostrongylus brasiliensis dengan prevalensi paling tinggi juga sebesar 15%. Setelah itu ditemukan telur Schistosoma japonicum dan telur Hymenolopis sp. Untuk protozoa yang ditemukan terdapat 4 spesies, yaitu Christidiscoidea, Entamoeba histolica,
Lecania inermis, dan Paramecium sp. Dengan nilai prevalensi terbesar dimiliki oleh 3 spesies, yaitu Chrystidiscoidea, Entamoeba dan Paramecium sp sebesar 5%. Selanjutnya di bagian diskusi dari penelitian ini ditemukan spesies Nipostrongylus brasiliensis dengan prevalensi sebesar 36% pada cacing dewasa dan sebanyak 15% pada telur cacing. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Stianingrum pada tahun 2016, ditemukan cacing dewasa Nipostrongylus brasiliensis dengan prevalensi 4,6% dengan menggunakan spesimen tikus berupa ratus tanezumi, dan Nipostrongylus brasiliensis merupakan nematode non-zoonotik, dan pada cacing jenis ini juga ditemukan pada spesies tikus yang lain berupa Ratus asimilis, Ratus conotus, Ratus norvegicus, dan juga Mus musculus pada penelitian yang dilakukan oleh Sintain pada tahun 2013. Selain itu, prevalensi cacing dan telur yang ditemukan kedua terbesar pada penelitian kami yakni Hymenopletis sp sebesar 15% untuk pada cacing dewasa dan 10% pada jenis telur yang kami temukan. Diketahui pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya Stuti 2014 bahwa cacing Hymenopletis sp merupakan parasit yang banyak ditemukan pada spesies tikus karena tikus berperan sebagai host alami bagi cacing jenis Hymenopletis sp. Ciri dari telur cacing Hymenopletis di Myrta ini sendiri adalah berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih 72 mm dan memiliki warna kuning. Selanjutnya, menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Al-Zihiri pada 2006, diperoleh prevalensi cacing spesies Hymenopletis diminuta sebesar 25,4% pada spesies tikus Ratus norvegicus, dan pada penelitian yang lainnya oleh Stianingrum 2016, cacing jenis Hymenopletis nana memiliki prevalensi sebesar 37,5% dengan menggunakan spesimen tikus pasar yang berasal dari Pasar Rasa Mala dari Kota Semarang. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperoleh hasil identifikasi endoparasit pada feses tikus, yaitu meliputi cacing, telur cacing, dan protozoa. Jenis cacing yang diperoleh yaitu Nipostrongylus brasiliensis, Hymenopletis sp, dan Cetogaster. Sementara jenis telur cacing yang diperoleh yaitu telur Nipostrongylus brasiliensis, telur Hymenopletis sp, dan telur Schistosoma japonicum. Untuk jenis protozoa yang diperoleh yaitu Entamoeba histolytica, Paramecium, Chrystidiscoidea, dan Lecania inermis. Kelimpahan endoparasit tertinggi diperoleh jenis cacing Nipostrongylus brasiliensis dengan prevalensi 36%, diikuti oleh cacing Hymenopletis sp dan telur cacing Nipostrongylus brasiliensis dengan prevalensi keduanya sejumlah 15%. Nah, selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka dari mini project kami. Peneliti mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok 13. Kelompok 13 ya, terima kasih. Kelompok 13 saya apresiasi. Ini buku pertanyaan saya, tolong dijawab. Ini pertanyaan pertama. Buku identifikasi utamanya pakai buku identifikasi apa? Ayo perwakilan dijawab. Pak, izin menjawab. Untuk buku identifikasi, kami menggunakan buku dari Zajac dan Conboy pada tahun 2012 dengan judul Veterinary Clinical Parasitologist, Pak. Ya, Anda memang sudah dalam satu kelompok memang memakai itu untuk endoparasit yang
yang didapatkan itu. Nah, iya Pak. Oke, nah, saya hanya klarifikasi saja. Jadi karena kalau judul hasil penelitian seperti ini tidak mungkin kalau hanya mengandalkan parasitologi klinis karena Harold Brown itu nggak akan mungkin gitu. Jadi dugaan saya begitu. Terima kasih. Saya apresiasi sekali pada kelompok 13. Tolong di WA kepada saya Bapak. Saya presenter kedua kelompok 13. Demikian juga kelompok yang pertama yang saya tunjuk tadi, kelompok kelima, tolong WA kepada saya. Bapak, saya kelompok 13 menjadi presenter pertama tadi ya, karena kami sepakat presenter yang pertama, baik saya tunjuk maupun yang mengajukan diri itu dapat apresiasi dari kami. Berikutnya presenter yang ketiga, silakan kelompok mana yang siap? Permisi Langsung Pak. ngomong. Ya. Kelompok 6. Yang pertama ibu-ibu tadi. Kelompok 2 Pak. Kelompok 4 Pak sudah siap. Kalau yang pertama tadi ngomong tadi jujur saja siapa? Jadi seorang mahasiswi. Yang pertama ngomong kepada saya tadi kelompok berapa tadi? Halo. Kelompok 6 Pak. Yang tadi kelompok 6 ya silakan kelompok 6. Saya percaya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Bagio dan Ibu Zulfaida selaku pengampu dari mata kuliah parasitologi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil mini project kami yang berjudul keberadaan ektoparasit pada tanaman Aglonema sp di Desa Ngerong Pasuruan dengan metode visual encounter. Next slide. Merupakan abstrak yang kami gunakan pada penelitian ini. Next slide. Dahuluan, tanaman hias merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai penghias baik di halaman rumah, ruangan perkantoran, hotel, restoran, dan taman kota. Tanaman hias memiliki daya tarik yang indah, hal ini tentunya memikat orang untuk melihatnya baik untuk hobi maupun sekedar menikmati indahnya saja. Tanaman hias tidak terlepas dari fungsi wisata seperti di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki beberapa wisata kampung bunga yang ada di Pucangan. Selain itu, Kota Pasuruan juga memiliki beberapa taman kota seperti Taman Sekar Gadung, Taman Kuncen, dan Taman Kota. Salah satu tanaman hias tersebut adalah berjenis Aglonema sp. Aglonema sp dikenal sebagai nama seri rezeki karena dianggap sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Habitatnya cocok untuk Aglonema adalah dataran rendah dan dataran sedang dengan intensitas cahaya sekitar 10 sampai dengan 30%. Tidak dapat dipungkiri bahwa Aglonema sp memiliki beberapa parasit atau hama. Parasit tersebut tentu merugikan bagi inangnya serta mengganggu pertumbuhan dari tanaman hias Aglonema sp ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi ektoparasit pada Aglonema sp dengan menggunakan metode visual encounter serta menganalisis peranan dan solusi adanya ektoparasit pada Aglonema sp. Next slide.
Baik, selanjutnya ini merupakan jenis serangga yang teramati pada pengamatan visual encounter dan mikroskopis, di mana pada gambar bagian paling kiri itu dengan panah merah itu menunjukkan ada beberapa indikasi terkait bercak seperti warna coklat yang terdapat di daun aglonema. Dan untuk di bagian sebelahnya itu terdapat spesies dari famili Chironomidae, dan kemudian di bagian kanan yang bagian atas itu untuk hasil mikroskopis yang ada warna merah bulat kecil telah dilingkari dengan bulatan merah itu kami mengindikasi berdasarkan hasil analisis kami itu merupakan spesies dari famili Pseudococcidae. Dan untuk yang bagian kanan yang untuk Coccidae, spesies dari Coccidae ini hasil yang perbesaran dari gambar bercak-bercak warna coklat yang sebenarnya telah ditunjuk dengan panah warna merah. Dan untuk yang bagian bawah ini merupakan serangga untuk Muscidae, spesies dari famili Muscidae yang seperti lalat biasa, dan yang sebelah kanan terakhir itu merupakan spesies dari famili Formicidae yang spesies itu semut-semut yang umum ditemui. Selanjutnya, untuk pembahasan berdasarkan dari hasil arthropoda yang telah kami temukan, kelompok famili yang dikonfirmasi sebagai ektoparasit berdasarkan literatur itu adalah kelompok dari famili Coccidae dan Pseudococcidae. Untuk Coccidae, untuk kutu tanaman ini merupakan kelompok serangga yang banyak berperan sebagai ektoparasit yang ditemukan pada penelitian ini. Lalu berdasarkan literatur menurut Sumartayasa dan kawan-kawan tahun 2021, Coccidae ini umum menyerang tanaman hias dan tanaman yang ada di halaman rumah berakibat kurangnya kekuatan tanaman, terutama ketika populasi besarnya menyedot getah atau menyerap getah dari daun dan batang tanaman. Untuk Pseudococcidae juga menyerupai Coccidae, di mana Pseudococcidae ini menyerap nutrisi pada inang yang umumnya ditemukan di bagian daun tanaman, yang akan memberikan kerusakan yang berkala dan meningkatkan bekas yang berupa seperti hasil serapan ektoparasit akan honeydew dari tanaman. Ini berdasarkan dari Alford 2014. Untuk solusi sesuai dengan tujuan kami dari penelitian ini itu untuk solusi beberapa untuk mengatasi keberadaan ektoparasit pada tanaman itu adalah dengan yang pertama memindahkan tanaman yang terjangkit dari kelompok tanaman yang masih sehat atau menyingkirkan bagian tanaman yang telah terjangkit sehingga bisa mengurangi persentase infeksi serangan dari ektoparasit. Untuk yang ketiga, solusinya adalah menempatkan tanaman refugia untuk mengundang keberadaan musuh alami ektoparasit sebagai pembasmi alami. Itu berdasarkan Rakshani dan Stari tahun 2021. Selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil penelitian kami, yaitu ektoparasit yang teridentifikasi pada pengamatan dengan metode visual encounter tergolong arthropoda yang berasal dari famili Coccidae dan Pseudococcidae. Peradaan ektoparasit khususnya yang berperan sebagai hama atau parasit pada tanaman aglonema sp disebabkan oleh kondisi lingkungan yang terbuka dan tempat antar tanaman yang berdekatan, sehingga solusinya untuk tanaman yang terindikasi ektoparasit harus segera dipisahkan dari yang lainnya, dan solusi lain berupa penempatan tanaman refugia sebagai habitat untuk musuh alami ektoparasit. Ya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada hasil penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Pak Bagio. Ya, terima kasih. Ini juga hal yang sangat-sangat mengembirakan bahwa ternyata ketertarikan banyak pada tidak Coba tolong ditayangkan di tujuannya tadi. Ya, latar belakang tujuan. Ya, terima kasih. Di aglonema ini berarti Anda melakukannya itu di kebun percobaan, di taman rumah, atau di mana? Ya, Bapak, izin menjawab. Untuk pengamatan kami, seperti gambar yang di latar belakang itu ada di koleksi di rumah gitu, Pak. Di teras rumah. Tadi tolong disebutkan yang paling dominan yang menjadi ektoparasit dari aglonema ini apa ada tadi? Mungkin bisa ke slide yang itu, Viv, apa yang hasil gambar sama itu. Nah, kalau dari itu kami, Pak, kami menyimpulkan tuh untuk ektoparasit itu yang dominan adalah Pseudococcidae, untuk familinya tuh Pseudococcidae sama Coccidae sendiri, Pak. Ya, kalau begitu
tolong dilihat lagi ya. Apa benar Muscidae sp atau Pseudococcidae sp? Biasanya sp seperti itu adalah menunjukkan nama spesies yang tidak tuntas diidentifikasi. sp disingkat yang seperti itu. Artinya kalau ini hanya merupakan taksanya itu famili saja, itu berarti ya disebut saja taksa dari Pseudococcidae aja. Famili dari Pseudococcidae. Karena coba dilihat lagi, Pseudococcidae sp itu tidak ada. Muscidae sp itu juga tidak ada. Jadi Musca domestica atau Musca apa. Kalau Muscidae itu adalah taksa yang dalam hal ini adalah famili. Gitu. Dilihat lagi. Jadi satu-satunya kritik kepada saya, dari saya untuk Anda, kelompok ini adalah lihat presisi tinggi ini taksanya apa. Karena ini akan dipublikasikan, jangan sampai keliru menulis. Sekedar menulis ya. Terima kasih, kelompok ini juga sudah sangat dapat apresiasi dari saya. Tolong di WA ke saya kelompok presenter ketiga, kelompok berapa tadi ya? Yang tentang apa, tolong yang lainnya juga judulnya ditulis ya, ditulis ulang kepada saya biar saya tidak lupa dalam menilai nanti. Ya, kemudian kelompok berikutnya langsung bicara siapa yang siap. Kelompok yang laki-laki siapa? Kelompok 8. Kelompok 4 sudah siap, Bapak. Kelompok 8 tadi yang laki-laki ya, tadi yang ngomongnya ya. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, oke, silakan kelompok 2 main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri akan mempresentasikan hasil laporan kami yaitu identifikasi ektoparasit obligat dan fakultatif pada kambing Jawa Randu yaitu Capra aegracus hircus dengan penyisiran dan light pad di Desa Tanjak Wagir, Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Berikut menemukan anggota kelompok kami yaitu ada Diarista, Infratur Mardia, dan saya sendiri Muhammad Zulfian. Berikut merupakan abstrak dari laporan kami. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kami merupakan salah satu komunitas ternak yang cukup potensial untuk dikembangkan. Akan tetapi, pertumbuhan populasi kambing belum sebanding dengan permintaan. Salah satu penyebabnya itu kambing dipelihara secara tradisional dalam skala kebutuhan kecil, seperti di peternakan di Desa Tanjak Wagir, Gerbang, Kabupaten Sidoarjo. Penyakit parasit merupakan salah satu penyebab kerugian ekonomi maupun kesehatan ternak dalam usaha peternakan. Ektoparasit merupakan penyakit yang menyerang bagian luar tubuh hewan seperti tungau, cakap, ginjal, dan larat. Hal ini dapat bersifat menular dari hewan ke manusia. Informasi tentang kejadian penyakit parasitik akibat ektoparasit pada kambing Jawa Randu di Desa Wagir, Kembung, Kabupaten Sidoarjo masih sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam sebagai bahan dalam merancang program pengendalian penyakit dan pihak efektif. Tujuan dilakukannya dokumen adalah untuk mengidentifikasi morfologi ektoparasit obligat dan fakultatif pada kambing Jawa Randu. Lanjutnya. Metode yang digunakan yaitu teknik sampling dengan proses sampling di mana dipilih 6 ekor kambing yang berusia 1 tahun lebih dengan 3 kambing jantan dan 3 ekor kambing betina. Penelitian dilakukan di Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dilaksanakan selama 14 hari pada pertengahan April hingga akhir April. Rancangan penelitian yaitu deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Metode yang dilaksanakan yaitu ada perawatan kambing di mana kambing diletakkan dalam kandang panggung berukuran 4x5 dan diberi makan 2 kali sehari pada pagi di antara pukul 8 hingga 4 dan pakan diberikan yaitu daun nangka, ampas tahu, daun mangga, dan daun petai. Pengambilan parasit obligat yaitu dengan cara penyisiran
pada bagian permukaan tubuh yaitu leher, punggung, dan perut. Kemudian untuk pengambilan parasit fakultatif yaitu dengan cara light trap, di mana di bawah light trap telah disediakan baskom berisi air deterjen. Kemudian untuk pengawetan dan pengamatan parasit yaitu ektoparasit obligat yang telah didapatkan dikumpulkan dalam botol kecil berisi alkohol 70% yang diawetkan bersama dengan ektoparasit fakultatif. Kertas segitiga ditusuk jarum bagian peti dan serangga diletakkan pada ujung kertas, kemudian disimpan dalam drying box. Morfologi diamati dengan menggunakan bantuan kaca pembesar. Nah, berikut merupakan gambar dari hasil pengamatan kami. Yang pertama ada obligat yang sebelah kiri, yaitu ada Lignatus sp dan Bovicula sp. Untuk analisisnya itu ada prevalensi, intensitas, dan perbandingan antara individu jantan dan betina. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan ektoparasit fakultatif yang akan dianalisis, yaitu rata-rata ektoparasit per harinya. Berikut merupakan hasil pembahasan, yaitu prevalensi ektoparasit. Ektoparasit yang bersifat obligat didapatkan dengan membandingkan individu jantan dan juga betina dalam 3 kali pengulangan. Berdasarkan hasil penelitian, pada setiap bagian tubuh kambing ditemukan ektoparasit dengan jumlah yang bervariasi. Ektoparasit kemudian diidentifikasi dan didapatkan 2 genus dengan total individu 42 pada kambing jantan dan 21 pada kambing betina. Prevalensi pada kedua jenis parasit sama besar untuk kedua individu, yaitu 100% dengan kategori selalu yang dapat dilihat pada tabel. Ya, kategori selalu menurut William dan William tahun 1996 diindikasikan sebagai infeksi parah karena ditemukan di semua jenis sampel. Hingga prevalensi pada penelitian ini dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah sampel yang diamati, yaitu 6, yang masing-masing individu jantan dan betina 3 sampel. Berikut merupakan intensitas ektoparasit pada parasit obligat. Intensitas dari kedua individu berbeda untuk setiap spesies. Pada individu jantan, spesies Lignatus sp memiliki intensitas tertinggi yaitu 8,6 dengan kategori sedang, sedangkan Bovicula memiliki intensitas 6,6 dengan kategori sedang. Sedangkan untuk individu betina memiliki intensitas 3,6 pada Lignatus sp dan kategori rendah pada Bovicula sp memiliki intensitas 3,3 dengan kategori rendah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa individu jantan memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan betina yang dapat dilihat pada tabel 4. Penyebab hal ini bisa saja terjadi karena ukuran tubuh dan individu jantan yang jauh lebih besar dibandingkan betina sehingga luas permukaan untuk parasit jauh lebih besar. Panjang kambing jantan adalah 50,2 cm sedangkan kambing betina adalah 45,50 cm. Cara pengukuran dilakukan dengan menarik garis horizontal dari tepi depan sendi bahu sampai ke tepi belakang tulang tapis. Selain itu karena kambing selalu berada di dalam kandang sehingga luas pergerakan kambing menjadi sedikit dan perpindahan dari ektoparasit jauh lebih mudah. Selanjutnya untuk bagian tubuh ektoparasit, keberadaan kutu pada kambing jantan randu tergolong kecil sehingga perannya sebagai ektoparasit obligat tidak terlalu besar. Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa bagian tubuh yang paling sering diinfeksi adalah bagian punggung dengan total 32 ektoparasit, diikuti oleh leher sebanyak 22 dan perut sebanyak 13. Penyebab tingginya bagian punggung yang mengalami infeksi ektoparasit karena memiliki luas permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan tubuh yang lain. Kami juga memiliki penutup tubuh berupa rambut yang merupakan tempat nyaman ektoparasit untuk bersembunyi. Hal ini sesuai dengan penjabaran oleh Sinaga dan Haryani tahun 2019 yang menyatakan bahwa bagian tubuh merupakan bagian yang mudah dijangkau oleh ektoparasit. Bagian leher dan perut memiliki rambut yang lebih tipis dibandingkan punggung sehingga ektoparasit tidak leluasa untuk bersembunyi sehingga akan berpindah menuju tempat yang lebih baik. Selanjutnya, untuk ektoparasit per hari untuk ektoparasit fakultatif. Pengoleksian parasit fakultatif menggunakan light trap ditemukan 5 jenis parasit fakultatif berbeda di mana parasit termasuk dalam ordo Diptera. Parasit fakultatif paling banyak ditemukan merupakan serangga yang tertarik pada cahaya, kotoran, dan sisa makanan yang menumpuk merupakan tempat paling nyaman di berkembangnya berbagai jenis ektoparasit. Berdasarkan gambar 4, yaitu intensitas ektoparasit fakultatif dengan light test, spesies terbanyak didapatkan oleh Culex biscanensis dengan jumlah individu sebanyak 34 dan terendah adalah spesies Musca domestica sebanyak 14. Untuk rata-rata ektoparasit per hari yang tertinggi dimiliki oleh spesies Culex biscanensis sebesar 3,42 diikuti oleh Aedes albopictus sebesar 2,35. Berdasarkan rata-rata ektoparasit per harinya semua jenis digolong kategori rendah karena berada di bawah 5.
Kambing merupakan dominasi yang dalam seharinya mampu menghasilkan kotoran sebanyak 1,4 kg per hari menurut Muloto 2018. Walaupun tidak menghasilkan kotoran sebanyak hewan ruminansi lainnya seperti sapi dan kambing, kambing mampu memakan rumput sebanyak 10% dari berat tubuhnya, sehingga feses yang dihasilkan juga banyak. Feses kambing berbentuk bulat seperti anggur, akan tetapi lebih kecil dan lembat, sehingga jika kelamaan diakumulasi di bawah kandang mampu menarik berbagai ektoparasit seperti lalat. Perkembangan biak kambing yang tidak dimandikan juga merupakan faktor penyebab kehadiran ektoparasit fakultatif ini. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yaitu ditemukannya dua jenis ektoparasit obligat, yaitu Linodanatus sp dan Bovisola sp. Sedangkan pada ektoparasit fakultatif ditemukan 5 jenis, yaitu Aedes albopictus, Anopheles subiptus, Anopheles annularis, Phylloxera chinensis, dan Musca domestica. Pada kambing jantan jauh lebih banyak ditemukan ektoparasit fakultatif jika dibandingkan dengan betina karena luas permukaan tubuhnya yang lebih tinggi. Pada parasit fakultatif yang paling banyak ditemukan adalah Phylloxera chinensis dengan jumlah 34 dengan rata-rata ektoparasit per hari adalah 2,42. Sekian referensi yang berikut referensi yang kami gunakan. Itu merupakan bagian tugas. Sekian dari kelompok 2, saya kembalikan ke Pak Bagio. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya apresiasi juga pada kelompok ini. Tolong saya diberi pencerahan. Anda dengan sangat berani mengatakan bahwa itu adalah ektoparasit obligat. Ada justifikasi tertentu, ada syarat-syarat tertentu sehingga seseorang bisa mengatakan bahwa itu adalah parasit yang obligat sifatnya. Monggo dijelaskan. Yakinkan bahwa Anda memang layak menulis ektoparasit obligat gitu. Silakan salah satu menjawab. Izin menjawab Pak, sebelumnya saya sudah membaca buku tentang ektoparasit sendiri, dan salah satu contoh ektoparasit sendiri yaitu ada kelompok Bovicula sp yang dapat dilihat pada slide kami. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Bovicula ini memiliki tubuh berukuran kecil, kepalanya itu membulat dan terdiri dari 3 segmen. Pada segmen abdomen ke-2 sampai ke-6 ditemukan maksudnya obligatnya itu ada di mana? Kalau itu kan ciri-ciri morfologi. Maksudnya dia itu kalau dari ciri-ciri kan dia itu menghisap darah itu ya Pak, seperti pada kambingnya itu yang biasa dicirikan dengan. Gini, halo. Anda mengatakan parasit obligat itu dia tidak akan bisa hidup selain di inangnya itu sendiri. Jadi betul-betul tanpa inangnya itu dia nggak bisa. Jadi sekali lagi kelompok ini tolong dilihat lagi bahwa Anda menyebut adalah ektoparasit obligat itu sudah tepatkah? Apakah Anda sudah juga membuktikan bahwa baik dari literatur maupun dari penelitian Anda, mini riset Anda, bahwa itu tidak bisa hidup kecuali ada di inangnya itu tadi. Kata-kata obligat itu dia mutlak harus hidup ada di situ. Kalau fakultatif ya kadang-kadang di tempat lain dia masih bisa hidup. Jadi tolong dicermati lagi biar tidak salah, karena ini nanti akan kita publikasikan bersama-sama. Ya, terima kasih pada kelompok ini juga. Silakan judulnya kelompok ini ada kelompok berapa, presenter yang keberapa gitu ya. Itu nanti saya akan membantu saya untuk menilai setelah ini. Kelompok berikutnya ayo angkat tangan. Kelompok 1 Pak. Kelompok 4 Pak. Kelompok 9. Kelompok 1 sudah ngomong duluan. Silakan kelompok 1.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bagio dan Ibu Ida dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari mini project kami dengan judul Identifikasi Parasit pada Kucing Domestik Felis silvestriscatus dengan metode deep skin scraping di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Dan berikut merupakan nama kelompok kami. Berikut merupakan abstrak pada mini project kami. Selanjutnya yaitu introduction. Kucing merupakan hewan karnivora keturunan famili Felidae yang dapat ditemui hampir di seluruh dunia karena kucing memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Seiring dengan perkembangan zaman, kucing yang pada zaman dahulu dikenal sebagai simbol religi sekarang menjadi hewan kesayangan sehingga banyak dipelihara. Perawatannya yang mudah dan pemberian pakan yang efisien membuat semakin banyak orang tertarik untuk memelihara kucing. Kucing rentan terkena dengan penyakit apabila tidak dipelihara dengan baik. Penyakit pada kucing karena kucing yang berkeliaran di kondisi yang penuh luka, kurus dan kotor. Kucing yang berada di sekitar kampus Universitas Brawijaya banyak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh parasit, khususnya ektoparasit. Ektoparasit menyebabkan gangguan penyakit pada kucing berupa gangguan kulit, hipersensitivitas, dan anemia. Investasi dari ektoparasit juga dapat memicu terjadinya infeksi sekunder dari agen infeksius lainnya, contohnya seperti virus dan bakteri, sehingga menyebabkan kulit menjadi parah. Kemudian tungau parasit merupakan salah satu jenis ektoparasit yang berukuran kecil dan hampir tidak kasat mata. Data mengenai investasi dari tungau parasit pada kucing domestik di kampus Universitas Brawijaya Malang itu belum tersedia, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai prevalensi dan intensitas tungau parasit untuk dapat mengetahui tingkat investasi tungau parasit pada kucing liar di kampus Universitas Brawijaya Malang dengan menggunakan metode deep scraping. Kemudian tujuan untuk mini project kami yaitu mengidentifikasi parasit pada kucing domestik yang ditemukan di sekitar kampus Universitas Brawijaya Malang dengan metode deep skin scraping, kemudian mengetahui prevalensi dan intensitas tungau parasit pada kucing domestik di sekitar lingkungan kampus Universitas Brawijaya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 April hingga 25 Mei 2022 di sekitar lingkungan kampus Universitas Brawijaya Kota Malang, Kecamatan Waru. Kemudian identifikasinya dilakukan di Laboratorium Biologi Dasar, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya Malang. Baik, selanjutnya untuk metode yang digunakan yaitu metode skin scraping, deep skin scraping. Pada metode ini pertama-tama diamati ciri morfologi dari kucing, kemudian didekati dan diberi makanan untuk menarik perhatiannya. Lalu kemudian dicari gejala klinis seperti terdapat lesi, alopecia, kulit menjadi kering, berkerak atau berubah warna, menjadi kemerahan pada kulit kucing yang mengindikasikan terdapatnya parasit. Kemudian kulit kucing yang terdapat gejala klinis tersebut dipijat-pijat sebanyak 10 kali dan kemudian dikerok atau di scraping sedalam 2 cm dengan menggunakan skalpel tajam hingga terjadi pendarahan kapiler pada kulit agar parasit tersebut dapat keluar dari folikel sampel. Kulit kucing yang di scraping kemudian diberi alkohol 70% agar terhindar dari agen infeksius sekunder seperti virus, jamur, atau bakteri yang dapat memperparah penyakit kulit pada kucing yang diambil sampelnya. Kemudian hasil scraping diletakkan pada objek gelas dan ditetesi KOH sebanyak 10% sebanyak 2 tetes. Larutan KOH 10% berfungsi sebagai agen keratolitik, yaitu untuk melisiskan keratin yang ada pada rekan kulit dan rambut yang diambil. Setelah itu slide glass ditutup dengan menggunakan cover glass. Selanjutnya diamati di bawah mikroskop untuk mendapatkan parasit yang terdapat pada kucing tersebut dengan perbesaran 40 kali hingga 100 kali.
tungau parasit yang teramati kemudian diidentifikasi dengan studi literatur menggunakan buku maupun jurnal terkait. Berikut yaitu rumus prevalensi dan intensitas tungau menurut Hidayat dan kawan-kawan. Prevalensi dihitung dengan jumlah kucing yang terserang tungau parasit dibagi kucing yang diperiksa kali 100%, dan intensitasnya dihitung dengan jumlah tungau parasit yang dibagi jumlah kucing yang terinvestasi. Berikut selanjutnya. Berikut adalah parasit yang kami temukan. Pertama yaitu Dermanisius gallinae. Parasit ini berukuran 0,75 hingga 1 mm, memiliki 4 pasang kaki, terdapat hipostom sedikit menonjol melewati tepi tubuhnya, dan pada bagian anterior memiliki sepasang celiksera yang menyerupai cambuk. Badannya memiliki tempurung yang membulat pada punggung dengan kepala yang menonjol dari tempurungnya. Umumnya berwarna hitam, putih, atau abu-abu, dan setelah mengisi dari ininya akan menjadi merah. Dermanisius gallinae dapat menularkan manusia sehingga dapat mengakibatkan lesi pada kulit. Hal ini mengindikasikan bahwa spesies ini bersifat zoonosis. Lalu spesies Stenocephalides felis berukuran 1 hingga 2 mm. Badannya tipis secara lateral. Pada leher dan pipinya terdapat semacam sisir. Sisir genetik tersebut terdiri atas 8 atau 9 duri yang tersusun secara horizontal. Bagian depan kepala memiliki bentuk miring dan memanjang. Tibia pada tungkai bagian belakang memiliki 6 bantalan seta, memiliki 3 pasang kaki dengan kaki pancing kaki belakang yang lebih panjang dan kuat. Bagian perut tampak lebih besar daripada badan dan kepala. Umumnya berwarna coklat kemerahan. Pinjal jantung memiliki aedeagus atau penis berkitin berbentuk seperti per melingkar yang terletak di antara segmen 6-8 pada bagian abdomen. Pinjal betina pada segmen yang sama memiliki kantung spermateka untuk menyimpan sperma sementara. Yang selanjutnya yaitu Otodectes sinotis, di mana yang jantan memiliki ukuran 0,25 sampai 0,35 mm dan yang betina memiliki ukuran 35 sampai 45 mm. Badannya berbentuk hampir lonjong, memiliki 4 pasang tungkai yang relatif panjang, kecuali tungkai keempat yang berukuran paling kecil dan tereduksi. Tungkai 1 dan 2 berujung pada karangkula yang pendek, sedangkan tungkai ketiga dan 4 berujung pada sepasang setae terminal yang panjang. Terdapat sisik atau spina serta memiliki pedikel yang pendek dan tidak beruas. Tungau Otodectes sinotis ini banyak terdapat pada telinga kucing yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan di dalam telinga kucing yang menjadi faktor predisposisi adanya tungau. Lalu Linsacharus radowski, di mana ektoparasit ini memiliki ukuran kurang dari 0,5 mm, memiliki bentuknya yang pipi lateral dan kaki yang pendek dan terletak di sepertiga bagian atau tubuh dan menempel di rambut di antara kinatosoma dan pedipalpi parasit. Parasit ini memiliki kaki-kaki dan mulut yang dimodifikasi untuk melekat di rambut inangnya. Ciri khasnya adalah striae atau garis-garis tubuh yang jelas. Selanjutnya, hasil selanjutnya yaitu prevalensi dan intensitas tungau parasit pada kucing domestik yang berada di sekitar kampus Universitas Brawijaya Malang, di mana hasil yang ada pada gambar 6 dan 7 ini menunjukkan prevalensi total tungau parasit pada kucing domestik memiliki sebesar 80% yang termasuk ke dalam kategori prevalensi biasanya yang mengindikasikan investasi sedang dan tingkat atau intensitas total sebesar 7,5 yang termasuk dalam kategori intensitas sedang.
nilai prevalensi yang sedang pada hasil penelitian ini terjadi karena kucing domestik berada di area outdoor atau di area terbuka, sehingga kucing yang berkeliaran di lingkungan luar dapat kontak dengan hewan lain yang telah terinvestasi tungau parasit, sehingga akan terjadi peningkatan transmisi tungau parasit. Selain itu juga karena kucing liar ini tidak pernah mendapatkan perawatan, sehingga kucing ini memiliki kekebalan tubuh yang rendah dan menyebabkan rentan terhadap serangan ektoparasit. Lalu didapatkan konklusi atau kesimpulan di mana terdapat dua konklusi. Yang pertama, jenis parasit yang ditemukan pada pemeriksaan kulit kucing yang dengan metode deep skin scraping pada 10 kucing dengan 2 kali ulangan pada perawatan kucing terdiri dari 4 jenis tungau, yaitu Dermanisus gallinae, Stenocephalides felis, Otidetes sinotis, dan Lysacarus radowski. Lalu hasil analisis perhitungan prevalensi dan tingkat investasi dari tungau parasit yang ada pada kucing yang berada di sekitar kampus menunjukkan kategori investasi sedang pada masing-masing sebesar 85% dalam persentase dan tingkat prevalensi 7,5. Dan saran yang dapat diberikan yaitu kulit kucing yang dilakukan scraping hingga sedalam 2 cm dan hingga terjadi pendarahan kapiler. Lalu dilakukan pengujian faktor lain seperti umur, jenis kelamin, dan pola pemeliharaan supaya bisa lebih mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor tersebut terhadap prevalensi dan tingkat atau intensitas tungau parasit pada kucing. Serta sampel yang digunakan harus lebih banyak agar diperoleh analisis data yang lebih valid. Selain itu juga pengamatan diperlukan perhitungan skala agar dapat mengetahui panjang sebenarnya dari parasit yang ditemukan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut merupakan ucapan terima kasih dan pembagian tugas anggota kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Bagio. Terima kasih. Suara saya masih bisa didengar? Halo, suara saya masih bisa didengar kah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Komentar saya kepada kelompok ini adalah, benarkah ini sampling site-nya itu di Universitas Brawijaya? Iya, Pak. Ya, kalau di Universitas Brawijaya, kalian harus mengetahui bahwa secara reguler, dari waktu ke waktu tertentu, itu kelompok pengabdian pada masyarakatnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, dan untuk keperluan praktikum, mereka itu sudah terbiasa ngobati, membersihkan, menangkapi, dan memandikan kucing-kucing liar dan hewan liar yang ada di Universitas Brawijaya. Tolong dikrotekkan ke sana berapa bulan sekali mereka melakukan, baik untuk praktikum maupun untuk betul-betul bakti mereka untuk kucing liar dalam hal ini yang ada di Universitas Brawijaya. Karena itu nanti akan sangat relevan untuk saran Anda tadi. Kalau ternyata sudah masih diketemukan parasit seperti itu, berarti misalnya saja intensitas dan frekuensi penangkapan kucing liar dan dibersihkan, diupayakan untuk dibersihkan dari ektoparasitnya, minimum dari ektoparasitnya itu harus diintensifkan lagi, misalnya seperti itu. Semoga nanti di cross checkkan dengan kenyataannya yang ada di sana. Informasi cukup Anda lakukan di bidang akademiknya Fakultas Kedokteran Hewan, ya.
Baik, Itu. Pak. Yang kedua, buku identifikasi yang dipakai apa? Buku identifikasi menggunakan Untuk ektoparasit tadi. Untuk beberapa bukunya itu salah satu beberapanya ini ada yang itu yang di huruf tebal Veterinary Entomology, Arthropod Ectoparasis of Veterinary Importance, Veterinary Clinical Parasitology, dan itu ada yang Feline Clinical Parasitology versi. Oke, itu sudah cukup untuk hasil kalian nanti. Terima kasih dari kelompok ini, sangat apresiatif sekali saya dan Bu Ida. Silakan yang siap, kelompok berapa langsung teriak. Kelompok 9, kelompok 8, kelompok 4, Pak. 9, Berarti 9 ya. Oke, 9. Silakan siap-siap 9, yang lain gugur, tidak ada masalah. 9 siap-siap, silakan. Nggih, Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mini project kami yang berjudul Identifikasi Ektoparasit pada Kucing Liar dengan metode sisir di Pasar Wiyung, Kota Surabaya. Berikut anggota kelompok kami, yakni ada Rifa Liviani, Anggi Indriawati, dan Nifda Nurika. Next. Berikut abstrak penelitian kami. Next. Ya, berikut latar belakang. Kucing merupakan salah satu hewan yang tergolong mamalia karnivora dan termasuk hewan liar yang hidup nokturnal. Kemudian kucing liar mudah terserang oleh ektoparasit, salah satunya yaitu pinjal. Ektoparasit sendiri merupakan parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang. Jenis ektoparasit yang terdapat pada kucing liar sekitar 99,8% merupakan pinjal. Kemudian pinjal ini merupakan ektoparasit pada kelompok mamalia dan aves. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis ektoparasit pada kucing liar di Pasar Wiyung, Kota Surabaya. Yang kedua yaitu menentukan tingkat prevalensi pada kucing liar di Pasar Wiyung, Kota Surabaya. Bisa di next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pengamatan identifikasi ektoparasit pada kucing liar ini dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 7 Mei 2022 dengan 3 kali pengulangan yakni pada pukul 12, 14, dan 16 WIB. Penelitian ini dilaksanakan di sekitar Pasar Wiyung, Kota Surabaya. Next. Pengambilan sampel ektoparasit pada 5 kucing liar dilakukan dengan metode penyisiran pada tubuh kucing menggunakan sisir hewan. Penyisiran tersebut dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Ektoparasit tersebut kemudian ditadahkan pada kertas berwarna putih atau kertas HVS agar parasit dapat terlihat dengan jelas. Ektoparasit yang terkumpul dimasukkan ke wadah yang berisi alkohol 70% dan diberi label. Ektoparasit kemudian diamati dengan perbesaran 40 kali dan didokumentasikan. Selanjutnya, ektoparasit diidentifikasi berdasarkan buku identifikasi ektoparasit yang berjudul Ektoparasit, Pengenalan, Identifikasi, dan Pengendaliannya, karangan Hadi dan Sofiana. Next. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Microsoft Excel yang dilakukan pembuatan grafik. Untuk mengetahui tingkat prevalensi menggunakan rumus seperti yang tertera di gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan terkait identifikasi dan jumlah ektoparasit. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, ditemukan terdapat 8 ektoparasit pada kucing liar. Data hasil pengamatan secara mikroskopis didapatkan ektoparasit yang ditemukan yaitu berupa Stenocephalitis felis atau yang biasa disebut dengan pinjal kucing. Bisa di next.
Hasil identifikasi ektoparasit menunjukkan jenis Stenocephalides felis yang termasuk ke dalam ordo Siponaptera famili Pulicidae yang ditunjukkan pada gambar 1. Morfologi pinjal yang sempurna terdiri dari kepala, badan, 3 pasang tungkai, kaki, dan antena. Bentuk tubuh Stenocephalides felis yaitu pipi bilateral dengan tubuh berwarna kuning hingga coklat tua. Pinjal ini memiliki kepala yang berukuran kecil dengan sepasang mata dan kaki belakangnya yang panjang. Ektoparasit jenis ini tidak memiliki sayap, namun memiliki 3 pasang tungkai yang mana tubuhnya ditutupi oleh rambut kasar ataupun rambut halus. Bisa di next. Oke, baik, selanjutnya adalah tingkat prevalensi. Berdasarkan perhitungan dari tingkat prevalensi pinjal atau C. felis pada kucing liar, yakni didapatkan sebesar 80% dengan kategori infeksinya yaitu Iuswali. Kucing liar umumnya banyak terserang ektoparasit karena kemungkinan kucing-kucing tersebut memperoleh makanan di sembarang tempat atau dengan cara mengais sampah sehingga potensi untuk terserang ektoparasit juga cukup tinggi. Tingkat prevalensi ini juga bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung bagi perkembangan pinjal. Faktor geografis suatu wilayah, iklim, populasi kucing pada suatu daerah, serta ruang jelajah dari kucing itu sendiri juga dapat mempengaruhi tingkat prevalensi tersebut. Next. Kemudian kesimpulan dari kegiatan identifikasi ektoparasit pada kucing liar, ektoparasit yang ditemukan dengan 3 kali pengulangan menggunakan metode sisir yaitu berupa pinjal Stenocephalides felis sebanyak 8 pinjal. Ektoparasit pada kucing liar dalam tingkat prevalensinya yaitu sekitar 20% terinfeksi ektoparasit dan 80% tidak terinfeksi ektoparasit. Berikut referensi yang kami pakai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harus melakukan apresiasi juga pada kelompok ini. Pertama, kalian memakai buku identifikasi apa ya? Buku identifikasi ektoparasit, pengenalan, identifikasi, dan pengendaliannya, Pak, karangan Hadi dan Sofiana. Apakah itu sudah cukup untuk keperluan identifikasi itu di Surabaya? Menurut kami sudah cukup karena memang pada penelitian kali ini, kenapa Pak? Kepada kalian seperti itu. Yang saya rindukan itu referensi bahwa di kota Surabaya ini ada kelompok peduli kepada kucing liar sampai mereka suatu saat itu membawa beberapa truk kucing liar dihutankan kembali untuk ditaruh di hutan. Saking kucing liar sudah menjadi hama di sana itu. Coba nanti referensinya ditambah dari publikasi mereka bahwa kucing liar yang ada di kota Surabaya di segmen tertentu di zona-zona tertentu itu dipublikasikan juga. Ya, tidak jauh-jauh dari Fakultas Kedokteran Hewan juga yang orang-orangnya itu orang-orang seperti itu yang melakukan kegiatan seperti itu dan mempublikasikannya. Jadi permohonan saya ditambah dengan publikasi mereka karena ngomong inventarisasi kucing dan ektoparasitnya yang ada di Surabaya tidak boleh lepas dari kegiatan mereka itu tadi. Terima kasih, kelompok ini juga sudah all out untuk melakukan penelitian di Surabaya. Kelompok berikutnya langsung teriak. Kelompok 8 sudah siap, Pak. Kelompok 3, Pak. Saya menangkap kelompok 8.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Identifikasi Parasit pada Sayur Seledri, Selada, dan Brokoli dengan metode flotasi di Pasar Bandar Kediri. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Latar belakang dari penelitian kami yakni berikut adalah abstrak dari kelompok kami. Dan latar belakang dari penelitian kami yakni sayuran memiliki peran penting dalam kebutuhan nutrisi tubuh, dan manfaat sayuran bagi tubuh meliputi menjaga kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan mata, menjaga penyakit jantung, dan menjaga berat badan. Sayuran dikonsumsi sehari-hari harus melewati tahapan sterilisasi dari hama, mikroorganisme, dan parasit. Jika pada sayur terdapat hama, maka akan dapat menyebabkan infeksi pada tubuh. Kasus yang sering terjadi yakni infeksi cacing yang disebabkan oleh sayuran yang tidak higienis, yang tidak dimasak, dan sayuran yang mengandung telur cacing. Sayuran dirasa bersih masih dapat mengandung telur cacing. Terdapat beberapa sayuran menjadi tempat berkembang biak parasit paling banyak yakni pada seledri, selada, dan brokoli. Ketiga sayur tersebut banyak digunakan parasit berkembang biak karena tumbuh dekat dengan tanah, berdaun banyak, dan lembab. Pasar menjual sayuran yang datang langsung dari kebun sehingga tidak dicuci. Selain itu, pasar juga menjual sayur dengan keadaan terbuka tanpa plastik wrap sehingga mudah dihinggapi serangga. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui jenis dan identifikasi parasit yang terdapat pada tanaman seledri, selada, dan brokoli. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi parasit yang ada pada sayur seledri, selada, dan brokoli. Baik, kemudian metodologi waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 9 April hingga 20 Mei 2022. Tempat penelitian yaitu Pasar Bandar, Desa Bandar, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Lokasi identifikasi yaitu Laboratorium Ekologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Kemudian tahapan kegiatan diantaranya yaitu persiapan alat dan bahan, pembelian sayur selada, seledri, dan brokoli pada 4 pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri dengan masing-masing sayur ditimbang 100 gram. Kemudian pembuatan NaCl jenuh dengan beberapa alat dan bahan diantaranya yaitu aquades, garam, wadah, dan kertas saring. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Aku tadi cuma pulang dulu. Adapun hasil dan pembahasan dari kelompok kami melakukan 4 ulangan yang terdapat parasit pada penjual 1, brokoli dengan jumlah parasit 2, dan pada penjual 3, parasit terdapat 2 pada selada, dan pada penjual 4 terdapat 5 parasit pada brokoli. Jenis parasit yang ditemukan yaitu pada sampel brokoli terdapat spesies Plutella silostella dengan morfologi pupa dan lava, kemudian Delia antiqua dengan morfologi lava, kemudian terdapat parasit yang tidak dapat teridentifikasi dengan jenis morfologi lava. Kemudian pada sayuran selada ditemukan parasit dalam famili Noctuidae dengan morfologi lava dan dari ordo Lepidoptera dengan morfologi pupa. Berikut jenis parasit yang pertama yaitu Plutella silostella. Larva ini memiliki warna hijau muda dengan bulu hitam tipis dan memiliki panjang 0,5 hingga 1 cm dengan siklus hidup 10 hingga 14 hari. Larva ini memiliki tahapan bentuk silinder, memiliki 3 pasang kaki toras serta 2 hingga 5 pasang kaki perut. Kapsul kepala berkembang baik dan mengeras, kemudian memiliki mulut pengunyah dan memiliki antena yang berukuran kecil. Pada umumnya larva ini memakan permukaan daun pada bagian bawah dan larva ini biasanya menyerang tanaman muda, tetapi juga terkadang merusak tanaman yang sedang membentuk bunga. Next. Selanjutnya yakni larva Delia antiqua. Larva ini berwarna hijau transparan
dan memiliki banyak sekat. Sekat yang dimaksud di sini adalah papila yang umumnya berjumlah 13 dan tidak memiliki bulu seperti larva sebelumnya dan umumnya memiliki ukuran 0,4 sampai 0,8 cm. Larva ini akan besar menjadi lalat. Selanjutnya yaitu pupa Putella silostelalin, yaitu memiliki ciri-ciri berupa kokon yang terpita longgal terbentuk dengan tubuh memanjang, memiliki warna hijau gelap. Pupa ini ketika awal terbentuk berwarna hijau kekuningan dan kemudian dalam 1 hingga 2 hari akan berubah warna menjadi warna coklat kehitaman dan akan menjadi dewasa. Next. Selanjutnya yaitu larva Noctuidae, memiliki ciri yaitu warna hijau muda, memiliki panjang tubuh kurang lebih 23 mm, memiliki 3 pasang garis berwarna putih membujur dari mesonatum hingga ujung abdomen. Ketika berjalan, larva ini tubuhnya akan melengkung seperti jengkal. Larva ini biasa ditemui di permukaan daun. Pada larva ini biasanya ditemui berkelompok, kemudian terpencar, lalu memakan epidermis bawah daun, hingga akhirnya tinggal di daun. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Parasit paling banyak ditemukan yaitu pada pedagang 4 dengan sayur brokoli sebanyak 5 individu parasit, pada penjual 3 ditemukan sebanyak 2 individu parasit pada sayur selada, dan pada penjual 1 ditemukan 2 individu parasit pada sayur brokoli. Total parasit paling banyak didapatkan yaitu pada sayur brokoli. Parasit yang dapat diidentifikasi meliputi spesies Putella silostelalin yang berupa larva dan larva, kemudian larva dari spesies Delia antiqua dan juga larva dari famili Noctuidae serta larva dari ordo Lepidoptera. Next. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan. Berikut knowledge dan juga pembagian tugas dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Saya kembalikan ke Bapak Bagio. Ya, terima kasih. Suara. Halo, suara saya masih bisa didengar? Masih, Bapak. Oke, kalau begitu pertanyaan saya yang pertama. Apakah Anda tidak mencoba berarti mereka menerapaskan brokolinya itu dari mana? Pertanyaannya ya dan atau tidak, singkat saja. Monggo. Mohon maaf, Bapak boleh diulangi pertanyaannya, Pak? Ya, apakah Anda mengatakannya kepada penjual 1, 2, 3 dan atau 4 bahwa mereka menerima pasokan brokoli itu dari mana? Dari Batu, dari Jonrejo, dari mana gitu ya. Nah, itu menjadi penting karena asalnya brokoli itu menunjukkan dia dari daerah mana. Izin menjawab ya Pak, kami kan kemarin di Pasar Bandar Kediri dan kami juga tidak bertanya kepada penjualnya dari mana didapatkan sayurnya itu, tetapi kalau dilihat dari lokasinya mungkin Kediri itu kan dekat dengan Pujon ya Bapak, mungkin bisa dari Batu gitu. Nah, sebagai catatan tambahan pengetahuan dari Anda, kalau sama-sama melakukan penelitian ke lapangan seperti itu, Anda kan juga sudah bisa bertanya bahwa hari ini mereka itu dapat grup ini itu dari siapa atau dari itu bisa dirunut itu nanti asalnya dari mana, karena asal itu akan mempengaruhi daerah sebarnya pola selektorat tadi. Iya Pak. Ya. Iya. Saya hanya ingat bahwa sama-sama kita ke lapangan, kalau sudah dengan biaya waktu yang kita investasikan seperti itu, maka akan lebih teruntungan apabila Anda itu bertanya secara komprehensif. Data yang didapatkan akan jauh lebih baik, lebih lengkap dibandingkan itu tidak. Baik Pak. Brokolinya itu dalam keadaan tertutup,
dalam plastik itu sudah dikemas dalam plastik, atau onggokan kuli yang bisa dikilo, ditimbang, dipotong dengan bebasnya itu? Ditimbang Bapak, jadi tidak ditutup oleh plastik wrap, terbuka. Dikemas seperti di supermarket gitu, tapi terbuka, kita orang pilih-pilih gitu ya, di kilo sendiri nanti ya. Iya Pak. Oke, tidak ada masalah. Ini ada sebuah pertanyaan. Karena biasanya pedagang yang tidak ingin ada hama setelah dipanen dan dipasarkan itu mereka jujur saja memperlakukan dagangannya itu ada beberapa cara. Cara yang paling gampang adalah disemprot langsung dengan pestisida. Cara berikutnya dikemas itu tadi. Kalau dikemas berarti membatasi beredarnya atau menularnya satu parasit dari satu brokoli ke brokoli lain. Nanti bicara. Tapi yang jelas pengalaman dari Anda yang sudah ke lapangan, dalam hal ini ke pasar, itu tanya tentang asalnya itu tinggal nambahi saja satu butir pertanyaan pada waktu Anda melakukan survei pasar seperti itu. Terima kasih. Kelompok berikutnya silahkan teriak. Kelompok 15 Pak. 15 Pak. 15 Pak. 15 Pak. 12 Pak. 3 Pak. Kelompok 4 Pak. 3 Pak. Kelompok 3 Pak. 3 Pak. Kelompok 4 Kelompok 3 Pak. Kelompok 4 Pak. Kelompok 3 Pak. Halo 15 persiapan. Baik Pak, saya izin Ya, share baik, screen ya Pak. Permisi Pak, untuk PPT-nya apakah sudah terlihat ya? Sudah, silakan mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil mini proyek kami dengan judul Prevalensi Etoparasit Ikan Nila di Pasar Ikan Splendid Kota Malang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut ini juga abstrak dari kelompok kami. Tujuan dari mini proyek yang kami lakukan yaitu untuk mengidentifikasi jenis ektoparasit pada ikan nila di Pasar Ikan Splendid Kota Malang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk bagian metode, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan pada bulan April hingga bulan Mei 2022. Penelitian ini digunakan 6 ekor ikan nila yang diambil dari
tiga pedagang ikan di Pasar Ikan Splendid Kota Malang. Lalu identifikasi ektoparasit dilakukan dengan pemeriksaan ektoparasit pada bagian lendir dengan metode skin scraping dengan menggunakan scalpel. Pemeriksaan ektoparasit pada bagian ekor dan insang dilakukan dengan metode wet mount, di mana sebelum dia mati, ekor dan insang tersebut dimasukkan ke dalam larutan fisiologis yang terbuat dari 100 ml Aquades dan garam sebanyak 0,9 gram. Lalu lendir yang diperoleh dari hasil skin scraping tersebut kemudian diletakkan pada slide glass dan ditetesi Aquades. Pengamatan ini lalu diamati di mikroskop binokuler dengan pembesaran 40 kali, 100 kali, dan 400 kali. Baik, selanjutnya analisis data. Dapat dilihat pada tabel 1 di mana ektoparasit yang ditemukan yaitu Sicilidogyrus sp dan Trichodina sp. Ektoparasit Sicilidogyrus sp yang ditemukan hanya ada di pedagang 1, ikan 1 atau P1I1 dengan jumlah ektoparasit yang ditemukan sebanyak 1 individu pada bagian ekor. Selanjutnya untuk ektoparasit Trichodina sp yang ditemukan juga hanya ada pada pedagang 1, ikan 1 atau P1I1 dengan jumlah ektoparasit yang ditemukan sebanyak 9 individu pada bagian insang. Selanjutnya untuk menghitung intensitas yaitu dengan menggunakan rumus jumlah total parasit A yang infeksi dibagi dengan jumlah ikan yang terserang parasit A. Sehingga jumlah total parasit A yang menginfeksi sebanyak 10 parasit dibagi dengan jumlah ikan yang terserang parasit yaitu 1 ekor. Sehingga hasil intensitas yang diperoleh yaitu 10 individu per ekor. Menurut Hakim DKK 2019, intensitas sebesar 6 hingga 55 termasuk ke dalam kategori yang sedang. Selanjutnya untuk perhitungan prevalensi yaitu dengan menggunakan rumus sampel ikan yang terinfeksi parasit dibagi dengan sampel ikan yang diperiksa. Kemudian dikali dengan 100%. Sehingga jumlah sampel ikan yang terinfeksi parasit sebanyak 1 ekor dibagi dengan jumlah sampel ikan yang diperiksa yaitu 6 ekor dan kemudian dikali dengan 100%, sehingga hasil prevalensi yang diperoleh yaitu sebesar 0,17%. Di mana menurut Hakim DKK 2019 nilai prevalensi kurang dari 1 hingga 0,1% termasuk ke dalam kategori yang jarang. Hasil identifikasi ikan nila diperoleh 2 jenis spesies ektoparasit yang menginfeksi bagian insang dan ekor ikan nila, yaitu Sicilidogyrus dan Trichodina sp. Sicilidogyrus yang terdapat pada ikan nila tersebut ditemukan pada bagian ekor. Jumlah Sicilidogyrus yang menginfeksi ikan nila sejumlah 1 individu dari jumlah 6 ekor yang diamati. Parasit ini merupakan parasit yang memang menyerang ikan nila. Lalu parasit ini termasuk ke dalam ektoparasit monogenea yang memiliki sifat inang spesifik yang hanya terdapat pada ikan nila dan biasanya menyerang ikan nila spesifik dan organ spesifik seperti insang dari ikan nila ataupun ekor dari ikan nila, tetapi mayoritas spesies ini hidup di insang. Diketahui bahwa parasit ini memiliki bentuk tubuh pipih memanjang dan meruncing ke arah posterior. Pada bagian posteriornya terdapat alat untuk menempel yang dinamakan dengan ovistator, terdapat sepasang mata, terdapat faring dengan bentuk bulat dan memiliki organ reproduksi, terdapat cephalic lobe serta memiliki hapter yang terdiri atas 7 pasang kait dan 2 pasang jangkar. Selanjutnya yaitu terdapat parasit Trichodina berdasarkan hasil pengamatan pada insang ikan nila pada pedagang 1 ikan 1 itu diperoleh sebanyak 9 individu parasit Trichodina pada perbesaran mikroskop sebesar 400 kali. Menurut Kurnia DKK 2019, Trichodina ini memiliki bentuk bundar dengan sisi lateral berbentuk lonceng, memiliki cincin dentikel yang disebut dengan cilia yang berada di sekeliling tubuhnya, dan oral disc yang berfungsi sebagai alat untuk menempel dan memudahkan Trichodina bergerak di permukaan inang. Seperti yang terlihat di gambar 3, bentuk dari Trichodina itu berbentuk bulat seperti roda. Selanjutnya yaitu kualitas air. Kualitas air yang diukur pada pengamatan ini yaitu suhu dan pH dari air akuarium masing-masing pedagang. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, diperoleh hasil
pada pedagang 1 dengan suhu 27,2 derajat Celcius dan pH 7,2, kemudian pada pedagang 2 dengan suhu 27,4 derajat Celcius dan pH sebesar 6,9, serta pada pedagang 3 dengan suhu 27,1 derajat Celcius dan pH sebesar 6,9. Suhu dan pH air akuarium ikan nila dari masing-masing pedagang di Pasar Ikan Splendid Kota Malang tergolong normal bagi pertumbuhan ikan nila karena menurut Sihombing 2018, suhu kisaran normal untuk pemeliharaan ikan nila yaitu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius. Akan tetapi suhu terbaik untuk pertumbuhan ikan nila yaitu 27 derajat Celcius. Sedangkan pH baik bagi pertumbuhan ikan nila yaitu berkisar 6,6 hingga 7,4. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu jenis ektoparasit yang ditemukan yaitu Sislidogyros sp pada bagian ekor dan Trichodina sp pada bagian insang dengan nilai intensitas sebanyak 10 individu per ekor dengan kategori sedang dan nilai prevalensi sebesar 0,17% dengan kategori jarang. Nilai prevalensi yang rendah disebabkan karena sedikitnya jumlah ektoparasit yang ditemukan pada penelitian ini. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh suhu dan derajat keasaman atau pH dari kualitas air akuarium yang cukup baik. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Pak Bagio. Di HP-nya Mbak Nupia ada suara-suara anak kecil masuk. Oh iya Pak, mohon maaf. Tolong dimute-kan. Mohon maaf Pak Bagio, untuk dari kelompok 15 sudah selesai mempresentasikan hasil mini project kelompok kami. Dari Pak Bagio, apakah ada saran atau masukan? Ya, terima kasih. Sebentar lagi, sebentar. Ada tamu sebentar. Baru akan pamitan nih, sebentar ya. Oh iya, baik Bapak.
Saya dari kelompok ini, buku identifikasi yang dipakai apa ya untuk khusus ikan di sini ya, parasitnya ikan. Izin menjawab, Pak. Untuk referensi yang kami gunakan itu dari beberapa jurnal, Pak. Hanya dari jurnal saja. Beberapanya itu bisa disebut. Iya Pak, ini seperti yang terdiri dari daftar pustaka ini, seperti identifikasi ektoparasit pada identifikasi intensitas dan prevalensi endoparasit pada ikan bawal, kemudian identifikasi dan prevalensi ektoparasit pada ikan nila di kolam budidaya Palembang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda mengamati insangnya saja, lamela branchiae-nya saja, atau juga di bagian kulit atau bagian yang lainnya? Silakan. Ya, izin menjawab Pak. Jadi yang diidentifikasi itu pada bagian insang dan ekornya. Pada bagian apa? Insang dan ekor, Pak. Oke, terima kasih. Saya kalau nggak salah konsultasi terakhir sih ya, yang tentang insang, cara mengambil, membuka opportunity ya. Terima kasih. Kelompok berikutnya yang akan presentasi, silakan. 14 Pak. 14 Pak. 7 Pak. 12 Pak. Definitif 7. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil dari mini project kami dengan judul Identifikasi Ektoparasit pada Ikan Bandeng di Pasar Besar Malang. Untuk anggota kelompok dapat dilihat pada slide selanjutnya. Berikut merupakan abstrak dari mini project kami. Selanjutnya. Jadi latar belakang kami mengambil topik tersebut adalah dikarenakan ikan bandeng sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang digemari. Ikan ini digemari karena harganya yang murah, namun kandungan proteinnya yang lengkap. Namun ikan mudah mengalami kemunduran mutu. Maka dari itu perlu adanya penyimpanan dan penanganan yang baik agar kualitas ikan menjadi baik. Kemunduran mutu ini dapat disebabkan oleh adanya ektoparasit yang akan membuat kondisi ikan buruk dan juga menyebabkan kerusakan morfologi.
Baik, jadi tujuan dari mini project kami yaitu mengidentifikasi ektoparasit pada ikan bandeng di pasar besar, serta manfaatnya yaitu ektoparasit penyebab penyakit pada ikan bandeng diketahui sehingga dapat ditentukan jenis pengobatan dan pencegahan yang paling tepat. Selanjutnya. Adapun untuk tanggal pelaksanaan kegiatan yaitu 9 sampai 23 April dan tempat identifikasi dan dokumentasi yaitu di Laboratorium Biologi Dasar Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Tempat perolehan sampel yaitu dari Pasar Besar Malang. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. 5 ekor ikan dibeli secara acak pada penjual yang berbeda, kemudian ikan dibungkus dengan plastik dan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Selanjutnya yaitu identifikasi ektoparasit. Yang pertama dilakukan hand sorting apabila terdapat parasit makro dengan pengambilan dengan pinset, kemudian objek glass dilabeli, lalu ikan di scraping dengan mengikis bagian lendir ikan yaitu di bagian sisi bagian tubuh dan juga ekornya, lalu dibuat preparat dengan penambahan 1 tetes air ionisasi dan ditutup dengan cover glass. Selanjutnya diambil spesimen berupa insan ikan yaitu dilakukan pemotongan pada operkulum, lalu diambil sedikit insan dan dibuat preparat. Seluruh preparat diamati di bawah mikroskop pada perbesaran 10, 40, dan 100 kali. Kemudian ektoparasit yang terlihat didokumentasikan dan diidentifikasi dengan literatur. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah parasit yang kami temukan di ikan bandeng. Yang pertama yaitu Acanthocephalus sp. Nah, cacing merupakan salah satu parasit yang sering ditemukan pada ikan. Nah, salah satu parasit yang ditemukan pada sampel ikan bandeng ini adalah larva dari Acanthocephalus sp yang dapat dilihat pada gambar 1. Nah, parasit tersebut ditemukan pada preparat lendir pada badan ikan sampel 4. Parasit Acanthocephalus sp dewasa biasa ditemukan pada insang maupun saluran pencernaan ikan. Parasit ini juga merupakan salah satu parasit yang sering ditemukan pada ikan bandeng. Selanjutnya yaitu Lernia sp. Lernia sp termasuk ektoparasit pada ikan bandeng. Parasit ini akan menyebabkan kemerahan pada badan inangnya. Pada gambar 2 dapat terlihat parasit Lernia sp pada perbesaran 40 kali dan terlihat adanya alat hisap pada kepala. Nah, parasit Lernia ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan terdapat capit pada kepala untuk tempat menempel pada insang. Selanjutnya yaitu nematoda. Pada pengamatan ditemukan nematoda di bagian insang pada ikan 1 dan ikan 2 pada perbesaran 10 kali. Nematoda merupakan jenis parasit yang sering ditemukan pada ikan bandeng setelah trematoda. Jenis yang sering dijumpai antara lain Procamelanus, Anisakis, Diselin, dan Rhabdocona. Cacing ini dapat menurunkan produksi bobot badan dan imunitas ikan terhadap penyakit lain serta patologi lainnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, nematode yang teridentifikasi yaitu jenis Anisakis. Anisakis dapat ditemukan pada berbagai organ dan jaringan ikan, namun paling banyak di saluran pencernaan karena di pencernaan tersedia nutrisi yang mencukupi. Parasit ini pada ikan menjadi indikator kualitas daging ikan. Anisakis banyak hidup di bagian dinding usus, hati, dan daging yang bersifat patologis. Ikan terinfeksi parasit ini dapat menyebabkan luka, inflamasi, nekrosis, dan degeneratif hepatosit bagi ikan. Parasit ini dapat menginfeksi manusia dan penyebab Anisakis jika pengolahan ikan tidak matang sempurna. Selanjutnya yaitu ditemukan pula adanya protozoa di bagian sisi tubuh ikan yaitu Oodinium sp dapat dilihat pada gambar 5B. Spesies ini memiliki karakteristik berupa lebarnya 15-70 mikrometer dengan panjang 150 mikrometer. Untuk krofon memiliki struktur sitoplasma menyerupai akar dengan batas membran yang terlihat serta nukleusnya berbentuk oval. Spesies ini seringkali menginfeksi tubuh bagian
tubuh ikan bagian sisi dan juga insang dan menyebabkan nekrosis, pendarahan, infeksi sekunder, serta penyakit bloodflu. Selanjutnya, kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan yaitu parasit pada ikan bandeng dapat ditemukan di bagian sisik atau tubuh dan insang ikan. Parasit tersebut meliputi Acanthocephalus sp, Learnia sp, Nematoda anisakis, dan Protozoa odynium. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengamatan parasit pada ikan bandeng. Dan berikut merupakan job description yang dilakukan oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Pak Bagio, silakan Pak. Ya, silahkan, bagus sekali. Buku identifikasi yang khusus protozoa tadi apa ya Pak ya? Itu Pak yang pinjam sama Pak Bagio. Oke, tidak ada masalah. Oke. Itu. Terima kasih. Nanti langsung dikirim kami kelompok berapa, presentasi ke berapa, judul kami ini ya. Ditulis seperti itu. Ya baik Pak Bagio. Pada waktu pengamatan itu dulu kalau nggak salah diganti diganti yang fresh ya, ikannya itu yang baru aja datang atau baru diambil begitu ya. Halo? Iya Pak. Ya oke. Kalau itu sudah betul karena kalau sudah terlalu lama sudah terlalu banyak yang mati parasitnya karena sudah direndam dalam cairan-cairan yang biasa dipakai oleh pedagangnya itu tadi. Saudara sekalian, waktunya sudah habis. Sebenarnya saya sudah diingatkan 11:05 tadi sudah harus selesai. Sekarang sudah 11:20, sudah tambah 2 kelompok lagi. Lain waktu kita bersama-sama mengikuti petunjuknya Bu Ida. Di jam berapa, hari apa saya akan on bersama-sama dengan Bu Ida. Terima kasih, saya tutup presentasi kali ini. Lain waktu Bu Ida akan mengumumkan di tanggal berapa, jam berapa, pakai apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.